saya berharap banyak pada MUI untuk perkembangan Islam di Indonesia. Tapi saya berulang kali kecewa misalnya karena MUI seringkali diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang secara jelas sebetulnya di mata umat Islam itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Video kita kali ini adalah tentang sebuah berita, saudara. Sebenarnya berita ini wacana yang diulang soal sertifikasi pendakwah. Ini sebenarnya adalah buntut daripada viralnya Gus Miftah yang diduga merendahkan seorang penjual es teh di tempat pengajian gitu. Maka wacana ini kembali diangkat, walaupun sebenarnya pernah di sekitar tahun 2020 ini sudah dibicarakan dan menjadi tema khusus di tengah-tengah publik. Kita bacakan saudara beritanya. Jakarta, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Fahrul Razi mengatakan usulan sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama yang sudah dilakukan oleh MUI dan PBNU, namun sifatnya belum menjadi kewajiban karena belum ada aturan pemerintah. Nah, oleh karena itu saudara, di sini ada beberapa narasumber yang akan memberikan pendapatnya. Mari kita saksikan bersama silang pendapat ataupun diskusi dari beliau-beliau ini. Mari kita saksikan bersama silang pendapat atau penyampaian pendapat dari masing-masing beliau-beliau ini, masing-masing narasumber ini soal sertifikasi pendakwah. Kita mulai dari Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid selaku Komisi Dakwah MUI. Mari kita simak bersama. Baik, saya ingin menjelaskan alur kenapa ada standarisasi. Jadi dulu perdebatannya sertifikasi atau standarisasi. Akhirnya setelah para pimpinan, pengurus harian, diskusi matang, tidak sertifikasi. Karena khawatir sertifikasi rawan untuk dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu untuk memukul kelompok lain. Kontak sama Kiai Khalil Nafis untuk isu terkait Gus Miftah hari ini dan turunannya. Ini MUI pengurus harian sedang mengkaji. Nah, kaitan dari kenapa adanya sertifikasi, kita flashback ya, kilas balik, karena dulu kan ada penceramah-penceramah yang mengajak untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah. Ada ceramah-ceramah yang mengajak untuk bagaimana kita melawan pemerintah. Kan itu konteksnya dulu. Tetapi wacana ini kan tidak bergulir karena ditolak oleh MUI. Ikuti ceritanya, Kiai Ma'ruf saat menjadi ketua Dewan Pembina MUI itu menyampaikan kepada Menteri Agama saat itu Kiai Lukman Hakim, jangan sertifikasi, ini rawan nantinya. Akhirnya karena jangan disertifikasi, Pak Menteri Agama saat itu tidak melanjutkan. Apa yang terjadi? Hanya di list saja. Kalau ceramah, undanglah orang-orang yang punya wawasan wasatiyah, wawasan kebangsaan. Akhirnya MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia, dan saya kebetulan sejak itu di Komisi Dakwah, itu membuat program bagaimana kalau dai-dai ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan bagaimana cara dakwah yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah. Tetapi karena kita di Indonesia dan sudah berkomitmen dengan menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, juga kita kenalkan tentang wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua kita simak bersama pendapat dari Bapak Hasbiallah Ilyas selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Kalau menurut saya itu sudah keharusan ada sertifikasi, karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu riset. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki. Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya
masyarakat lebih mencerdaskan, masyarakat lebih taat ibadahnya. Kemudian mari kita simak bersama penjelasan dari Bung Mustafa Nahrawardaya berikut ini. Ini kayak apa ya, maju kena mundur kena sebenarnya. Kenapa? Saya tuh kaget ya, kalau misalkan sertifikasi ini diterapkan, ya sejauh mana mau mengelola apa namanya dai-dai, terutama yang mereka udah ikon dan punya pesantren. Saya tahun 2019 itu sampai ada salah satu sekjen MUI itu pengen mengundurkan diri karena saking kerasnya perdebatan tentang perlu tidaknya sertifikasi. Selanjutnya Kiai Haji Zaitun Rasmin selaku ketua Ormas, yaitu Wahdah Islamiyah. Dari sisi substansi, saya udah ngobrol dengan Kiai Maman ya, yang punya ide sertifikasi itu. Dari sisi niatnya baik ya, tetapi penggunaan kata sertifikasi ini kita udah bahas ya di Ormas. Saya ketua Ormas, lalu kemudian di MUI, karena MUI ini kumpulan semua ormas-ormas yang dikenal di Indonesia, ada 70 ormas. Bahwa riskannya bukan saja yang sudah disampaikan, saya tidak mau ulang lagi yang sudah disampaikan dua pembicara kita. Saya tambah lagi, keperluan dai di negeri kita ini besar sekali. Sementara upaya sertifikasi itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya. Untuk sertifikat halal saja yang ada kepentingan ekonominya besar, itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, karena itu sebetulnya kita harus melihat persoalan ini ya, persoalan problematika dakwah atau dai ini itu lebih luas ya, bukan sesimpel itu. Dan apa yang terjadi yang diributkan di medsos sekarang berkaitan dengan Gus Miftah harusnya dijadikan sebagai entry point saja untuk perbaikan yang lebih menyeluruh ya, bukan sertifikasinya. Kalau perlu sertifikasi itu hanya sertifikasi ulama. Kalau ulama saya setuju nih sertifikasi, ini dai pemula. Tapi kalau sertifikasi dai berbahaya, sebab nanti salah satu implikasinya orang-orang ini dai kita di sini ada sertifikat nggak? Nggak ada. Tidak ada lagi khotib di situ. Gimana Jumat di situ? Itu tidak mudah. Ya makanya MUI melakukan standarisasi ini sebetulnya langkah MUI sangat baik, dan MUI mencoba kalau bisa tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah. Karena apa? Karena ini sangat sensitif. Dan kalau ada yang perlu boleh melakukan standarisasi tadi untuk dai dan sertifikasi untuk ulama, itu MUI lah yang paling tepat, bukan lembaga pemerintah. Karena kalau lembaga pemerintah itu bisa bias. Kita ini bersangka baik, apalagi seorang menteri agama kita yang masya Allah sangat lembut ya, juga banyak. Tapi yang namanya pemerintah itu kan kaitan dengan politik, apalagi politik terbuka. Setiap 5 tahun kita ada pemilu, nanti ada yang mendukung, ada tidak mendukung. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari Bang Maman Imanul Haq selaku politisi dari fraksi PKB. Yang selanjutnya poin yang ingin saya katakan adalah bahwa sertifikasi yang saya usulkan itu bukan upaya pembungkaman oleh negara, karena freedom of speech itu dihargai secara konstitusi, bukan juga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh Orde Baru seperti itu, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga kewarasan kita, karena salah satu maqasid syariah, tujuan kita beragama adalah hifdzul aql, menjaga kewarasan berpikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka poin yang ingin saya katakan dari pertanyaan Mas Aiman itu adalah sertifikasi itu akan menjadi sebuah alat bagaimana para dai penceramah yang muncul di publik itu betul-betul melalui proses. Pertama, proses standarisasi di ormas-ormas mereka berasal. Jangan sampai ada dai nggak bisa baca Quran. Jangan sampai ada penceramah dengan jubah besar dan sebagainya, ternyata dia tidak paham apa tujuan beragama. Lalu sertifikasi itu akan muncul dari ormas-ormas yang memang sudah mendidik para dai itu. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Pak Ustadz apa?
Wahdah dan lain sebagainya. Maka saya sebagai anggota DPR Komisi 8, saya bilang Kementerian Agama harus segera bermusyawarah dengan ormas-ormas itu untuk melakukan standarisasi itu, lalu keluar sertifikat supaya orang-orang yang memiliki kapasitas bila mulai muncul, dia distribusi ke beberapa lembaga dan sebagainya, tapi orang yang tidak pantas disebut dai atau ustadz untuk tidak dengan keberanian tapi tanpa pertanggungjawaban muncul ban publik. Selanjutnya kita akan menyimak bersama penjelasan dari Gus Islah Bahrawi selaku aktivis Nahdlatul Ulama. Tapi memang soal sertifikasi ini memang selalu menimbulkan pro kontra karena memang acuannya tidak bisa ditetapkan secara baku gitu ya. Kalau misalnya nih salah satu syarat dari sertifikasi ulama itu semua penceramah harus paham nahwu shorof misalnya. Tidak semua penceramah itu paham soal nahwu shorof. Dia harus hafal Ajurumiyah misalnya, Ibnu Ajurum. Belum tentu juga kalau nggak pernah mondok. Ya artinya kalaupun diterapkan sertifikasi ulama itu, standarisasi seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, itu pun juga akan menggunakan perspektif apa? Siapa yang akan... Apa standarnya? Apa standarnya? Siapa yang membuat? Ini mohon maaf, firqoh, cabang di dalam pemahaman agama itu kan macam-macam. Ya oke, semua mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini versinya siapa? Nah ini yang kita tidak bisa kita dapatkan adalah perspektif siapa yang mau dipakai. Misalnya, ini mohon maaf, kelompok-kelompok salafi misalnya, apabila membuat standar, tentu saja orang-orang NU akan menolak itu. Kalau orang-orang NU yang membuat, orang-orang seperti orang-orang salafis, itu juga akan menolak itu. Karena tidak sesuai dengan standar mereka. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Karena ini kan persoalan tafsir. Dan tafsir itu sangat multi-interpretatif. Al-Quran saja, Al-Quran yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah dan dijaga keasliannya oleh Allah pun, tafsirnya berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Novel Bamukmin selaku Dai Mujahid 212. Rencana sertifikasi dai ini sudah lama. Dari tahun 2020 ketika itu kemenaknya Fahru Rozi, dan itu membuat kegaduhan. Di mana kita jadi terkotak-kotak ada ustadz, bahkan sudah diumumin 2020 sudah ada dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai mubalik yang sudah dapat sertifikasi dan itu diumumin. Akhirnya ini menjadi gaduh. Di kotak-kotakan dai itu sendiri, ustadz itu sendiri, di kotak-kotakan yang awam nggak mau melihat ada sertifikasi ini karena mereka dianggap corong kekuasaan. Sementara boleh saja mereka yang masjid-masjid pemerintahan, masjid-masjid pemerintah pusat seperti Istiqlal, kemudian juga ada masjid-masjid di Balai Kota, kemudian juga Hasyim Asy'ari, juga ada JIS, Jakarta Islamic Center. Itu bisa saja mereka memakai dai-dai, ustadz-ustadz yang kemarin memang sudah tersertifikasi dan memang sudah ada diumumin. Dan itu nggak berlanjut sampai saat ini dan tenggelam sampai saat ini. Nah kita jangan melihat dari satu orang yang membuat mungkin kegaduhan menjadi nilai estetik rusak susu sebelanga. Itu oknum. Nah untuk urusan oknum ini seharusnya Kemenak, kemudian juga mungkin MUI, kemudian Menkom Info ini membentuk suatu wadah yang memang harus ada penertiban di media-media sosial yang mereka ini menyebarkan konten-konten yang bahkan bisa menyesatkan umat. Itu yang harus ditertibin. Begitu juga dai-dai yang kurang daripada standarisasi, itu yang ditertibin. Kalau perlu yang begitu diumumin. Karena kenapa? Akan memecah belah bangsa, akan menimbulkan kegaduhan, dan juga nggak sampai di situ. Sehingga dai-dai tersebut itu bagi mereka yang ngerti itu seakan-akan mereka yang benar. Selanjutnya yang terakhir saudara, kita saksikan bersama, kita simak bersama pendapat dari Bang Ade Armando selaku pakar komunikasi. Ini jawabannya tidak mudah, antara lain karena misalnya tadi kan dikatakan taruhlah
kita perlu punya standarisasi, tapi siapa yang bikin, kan begitu ya. Sekarang misalnya saya bandingkan dengan dunia pers kita, kan sebetulnya ada sertifikasi wartawan kan Oleh Dewan Pers ya. tapi yang bikin Dewan Pers. Oke. Nah, kalau dalam dunia kedaian, ada nggak lembaga yang bisa kita anggap sebagai semacam Dewan Pers? MUI? Saya akan memandang MUI itu kurang lebih sama dengan negara sih. Kalau MUI yang mengeluarkan sertifikasi, tuduhan terhadap negara tadi juga bisa dikenakan kepada MUI. MUI. Oke. Ya. MUI itu punya banyak fraksi kan? Ya, Faksi. Ya, oke. bukan fraksi ya, punya banyak faksi. Nah, faksi yang memberikan sertifikasi ini siapa? Kita nggak tahu. Saya termasuk orang yang sejak lama mengatakan saya berharap banyak pada MUI untuk perkembangan Islam di Indonesia. Tapi saya berulang kali kecewa misalnya karena MUI seringkali diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang secara jelas sebetulnya di mata umat Islam itu bermasalah. Gus Miftah disebutnya Gus Miftah. Oke. Saya nggak tahu apakah MUI sudah bersuara secara sebagai sebuah lembaga resmi. Saya sering melihat misalnya sekarang nih menjelang Natal mulai terjadi nih ketegangan, pelarangan ibadah, pelarangan gereja, pelarangan bla bla bla. Saya melihat MUI itu tidak bersuara mengenai hal-hal sepenting itu. Jadi MUI harus membangun kredibilitasnya dulu deh sebelum dia diberikan otoritas untuk bisa menilai apakah seorang ulama seperti Anda nggak mau disebut Gus ya, jadi ya Pak Maman deh, Gus Maman ini layak nggak disebut sebagai seorang pendakwah, dai ya, ya kiai ya. Jadi maksud saya adalah memang kita harus sama-sama bangun nih Pak. Saya adalah orang yang mendukung MUI kalau MUI-nya betul-betul dibangun sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas, yang otoritatif dalam dunia agama. Karena kalau tidak ada, memang kita akan bertanya-tanya tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut, menilai standar tersebut. Baik, itulah saudara penjelasan dari beberapa narasumber. Ada 8 narasumber yang sudah mengemukakan pendapatnya, yang sudah menjelaskan terkait dengan sertifikasi juru dai di negara kita tercinta Republik Indonesia. Mungkin itu saja saudara yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.